Jadi kita bakal ngebongkar semacam tata bahasa baru dari interaksi manusia sama mesin ini kan? Tepat banget. Kita bakal ngelihat perbandingan nyata dari berbagai sumber ahli, mulai dari akuntan, ahli keamanan cyber, sampai teknisi perangkat lunak. Kita mau cari tahu kenapa sih prompt atau instruksi tertentu itu bisa gagal total, dan sebaliknya, gimana prompt yang baik itu bisa benar-benar maksa AI buat ngeluarin potensi maksimalnya. Menarik. Tapi sebelum kita masuk ke teknisnya, ada satu realitas fundamental yang kayaknya harus kita sepakati dulu deh. Kualitas output dari AI itu berbanding lurus secara matematis sama input yang kamu kasih. 100% setuju. Maksudku, AI ini kan punya capabilities kayak seluruh perpustakaan dunia digabung jadi satu. Tapi pada dasarnya, dia itu sangat literal. Dia cuma ngelakuin apa yang benar-benar kamu perintahkan, bukan apa yang secara diam-diam kamu harapin di dalam hati. Nah, itu dia akar masalahnya. Sebelum kita ngomongin teknik yang lebih rumit, kita harus sadar dulu apa hambatan psikologis terbesar kita pas pakai AI. Hambatan itu sering disebut sebagai sindrom kotak pencarian. Sindrom kotak pencarian. Maksudnya kebiasaan kita pas lagi googling gitu. Bener. Selama lebih dari 2 dekade, mesin pencari itu udah ngelatih otak kita buat cuma ngetik kata kunci singkat. Kayak, cuaca Jakarta. Atau harga saham hari ini. Atau definisi marketing. Iya sih. Kita kan malas ngetik panjang-panjang kalau di mesin pencari. Betul, kita terbiasa ngelempar kata kunci aja, terus berharap algoritmanya nyortir triliunan tautan buat kita. Masalahnya, pas kebiasaan malas ini kita bawa ke AI atau large language model, sistemnya langsung kebingungan. Karena dia bukan mesin pencari ya? Iya, LM itu bukan mesin pencari database. Dia itu mesin bernalar, sebuah mesin pemrediksi kata yang benar-benar beroperasi berdasarkan konteks yang kita kasih. Dan ini, astaga, ini bikin aku ketawa pas baca salah satu contoh dari catatan praktisi yang kita kumpulin. Ada orang yang saking terbiasanya ngambil jalan pintas kemalasan, dia cuma ngetik write email ke dalam AI-nya. Tulis email tapi typo semua gitu ya? Iya, typo parah, nggak ada konteks, cuma 2 kata itu doang. Atau yang sering juga nih, orang lakuin copy-paste teks panjang banget dari email klien, terus di bawahnya cuma diketik, perbaiki ini, udah, itu doang. Wah, itu sih resep paling sempurna buat dapat output yang benar-benar sampah. Coba deh kita bayangin perbandingannya. Katakanlah kamu pakai prompt buruk yang generik kayak tadi. Tulis email balasan untuk klien. Pasti hasilnya standar banget kan? Standar banget. AI bakal ngelihat kekosongan konteks ini, terus secara statistik dia bakal nyari pola paling umum dari jutaan email di database-nya. Hasilnya paling cuma, terima kasih atas pesan Anda, kami telah menerimanya dan akan segera merespons. Garing banget. Nggak bisa langsung dipakai juga kan ujung-ujungnya. Bener-bener nggak berguna. Nah, sekarang bandingin kalau kamu ngubah cara komunikasinya. Prompt yang baik tuh kayak gini. Tulis email profesional kepada klien bernama Budi, minta maaf atas keterlambatan pengiriman dokumen karena server kami down kemarin, terus tambahin juga, tawarkan perpanjangan masa trial aplikasi kita selama 1 minggu sebagai kompensasi, pertahankan nada yang ramah, tidak terlalu formal, tapi tetap profesional. Wow. Perbedaannya kayak siang dan malam kan? Sangat kontras. Karena di prompt kedua yang kamu sebutin barusan, kamu bener-bener ngurangin probabilitas si AI ini buat nebak-nebak. Benar. Ini tuh ngingetin aku sama satu analogi brilian dari sumber kita yang ngebahas soal restoran. Jadi masukin prompt yang pendek dan males itu tuh, persis kayak kamu masuk ke restoran mewah, kamu duduk terus kamu panggil pelayannya dan bilang, bawain saya sesuatu yang enak. Kasihan pelayannya. Dan coba bayangin kalau pelayan ini bukan manusia biasa, tapi alien yang baru aja belajar budaya bumi dari baca-baca Wikipedia. Wah, alien baca Wikipedia. Terus gimana tuh? Ya kalau kamu cuma bilang sesuatu yang enak, alien ini bakal ngitung rata-rata makanan yang paling banyak dikonsumsi manusia di seluruh dunia. Dan kemungkinan besar dia bakal bawain kamu semangkuk nasi putih tawar yang ditaburin gula. Nasi putih sama gula? Ya ampun. Lah iya, kan secara statistik absolut, nasi dan gula itu bahan makanan yang paling umum di dunia. Si alien nggak punya kemampuan baca pikiran kalau malam itu kamu tuh sebenarnya lagi pengen makan steak daging sapi. Masuk akal banget. Sedangkan prompt yang baik itu ibaratnya kamu mesen dengan super spesifik ke pelayan alien tadi. Kayak, bawakan saya panir panggang dengan tingkat kematangan medium rare, sausnya tolong dipisah, dan sajikan sama sayuran tumis. AI cuma bakal ngasih tebakan rata-rata dari semua hal yang dianggap sesuatu yang enak tadi. Jawaban yang paling aman, tapi paling ngebosenin. Makanya, ngubah paradigma kita itu penting banget. Mulai sekarang, jangan lagi ngelihat AI sebagai mesin peramal ajaib. Terus harus dilihat sebagai apa dong? Perlakuin AI itu kayak karyawan magang atau freelancer yang super cerdas, tapi dia baru masuk di hari pertama kerja. Karyawan ini punya IQ jenius, tapi masalahnya dia punya amnesia setiap kali kamu memulai percakapan atau chat baru. Amnesia? Oh, maksudnya dia lupa sama chat kita yang sebelumnya ya? Betul, dia nggak tahu apa-apa soal perusahaanmu, selera bahasamu, atau siapa target audiensmu. Jadi mereka butuh proses onboarding atau pengarahan yang jelas setiap kali disuruh kerja. Paham. Jadi kita tuh harus ngelakuin yang namanya context engineering atau rekayasa konteks. Kita wajib ngasih struktur di awal. Nah, dari ahli yang kita pelajari, ada satu kerangka kerja praktis yang sering banget dipakai. Singkatannya itu RACE, R-A-C-E. Coba dijabarin apa aja itu? Jadi R itu untuk role atau peran, terus A untuk action atau tindakan, C itu konteks atau konteks, dan E itu expected output atau ekspektasi hasilnya nanti kayak gimana. Menarik. Mari kita bedah gimana RACE ini bisa ngubah cara AI berpikir. Kita ambil contoh simpel aja, misal kamu butuh artikel soal manajemen waktu. Kalau prompt kamu buruk, kamu cuma ngetik, tulis tentang manajemen waktu. Hasilnya pasti kaku banget, kayak baca buku cetak ensiklopedia. Iya, kering banget. Tapi coba kita kasang kerangka kerja RACE yang kamu sebutin tadi, bentuknya bakal berubah jadi gini. Untuk role-nya, kita ketik kamu adalah pelatih produktivitas yang empatik dan punya selera humor. Kita ngasih AI persona nih di sini. Oke, itu R-nya ya. Terus action-nya?
Actionnya, tulis artikel tentang manajemen waktu, lalu kita masuk ke konteksnya, target pembacanya adalah mahasiswa tingkat akhir yang lagi stres berat ngerjain skripsi. Bahas secara spesifik cara ngatasin distraksi scrolling media sosial, dan gimana masalah percintaan sering merusak fokus. Wah, itu detail banget. Terus untuk expected outputnya gimana? Terakhir, kita kasih instruksi, batasi tulisan maksimal 300 kata, gunakan paragraf pendek, dan sertakan 3 poin bulat yang bisa langsung dipraktekkan hari ini. Oh, wow. Pas kamu ngasih batasan sejelas itu, AI-nya udah nggak meraba-raba lagi di ruang gelap kan? Dia langsung masuk ke koridor sempit yang kamu ciptain, dan aku yakin banget outputnya bakal kerasa sangat manusiawi, tajam, dan relevan. Bener banget. Dan ngomong-ngomong soal relevan, ada satu studi kasus eksperimen dari sebuah sekolah bisnis yang seru banget. Eksperimen ini nunjukin seberapa jauh fleksibilitas AI ini bisa kita dorong. Jadi ada orang yang nyoba minta AI nulis surat pengunduran diri atau resign. Oh, aku tahu nih arahnya. Kalau promnya cuma nulis surat resign, hasilnya pasti format template HRD yang kaku banget kan? Tepat. Tapi eksperimennya nggak berhenti di situ. Sang ahli ngasih konteks ekstrim ke AI-nya. Dia nulis, saya bekerja di Tesla, saya mau resign karena udah sangat muak dengan politik kantor yang beracun. Tolong tulis surat pengunduran diri ini dengan gaya bahasa William Shakespeare. Gaya Shakespeare buat surat resign Tesla. Iya, dan hasilnya benar-benar luar biasa. AI langsung ngubah format standar tadi jadi semacam monolog teatrikal abad ke-16 yang super puitis, hiperbolis banget, tapi anehnya, dia tetap nyampein poin faktual kalau si karyawan ini keluar dari Tesla gara-gara intrik politik. Gila sih itu. Eksperimen itu ngebuktiin kalau kreativitas AI justru bakal meledak pas kita ngunci variabel konteksnya dengan ketat. Tunggu dulu. Aku mau nanya deh. Kalau emang harus sedetail itu, bukannya ini malah buang-buang waktu kita ya? Maksudku, aku pernah baca catatan soal meta prompt dari Warren Buffett atau tokoh besar lainnya, yang panjangnya tuh bisa sampai ribuan kata. Kalau aku cuma butuh AI buat ngerapiin catatan rapat, masa iya aku harus nulis novel pendek dulu di kolom chat? Nah, ini nih, itu tuh ketakutan yang sangat wajar buat pemula. Tapi jawabannya sama sekali nggak perlu. Oh, nggak harus panjang ya? Nggak. Panjang sebuah prompt itu sama sekali bukan penentu kualitasnya. Malahan, salah satu kesalahan paling fatal yang sering dilakuin orang tuh yang namanya text vomit atau muntahan teks. Muntahan teks? Maksudnya ngasih info kebanyakan? Iya, pengguna tuh kadang masukin terlalu banyak instruksi acak. Mereka masukin riwayat hidup dari TK, terus ditambah puluhan aturan yang tumpang tindih dalam satu paragraf raksasa, tanpa ada jeda atau titik koma yang jelas. Kalau kamu ngelakuin ini, AI justru bakal ngalamin disorientasi. Kasihan AI-nya jadi pusing sendiri ya? Betul, instruksi utamamu malah bakal terkubur di lautan kata-kata yang sama sekali nggak relevan. Berarti, spesifik itu beda ya sama panjang lebar? Beda banget, kuncinya itu ada di spesifisitas dan yang namanya constraints atau batasan. Sebuah prompt bisa aja cuma terdiri dari 4 atau 5 kalimat pendek kok, asalkan terstruktur dengan baik. Contoh strukturnya yang baik itu kayak gimana tuh? Gunain format visual, pisahin instruksi pakai poin-poin, kasih garis baru atau enter antara konteks latar belakang sama tugas utamanya. AI itu memproses bahasa jauh lebih baik pas dia bisa ngelihat visualnya, mana yang berupa instruksi wajib dan mana yang sekedar informasi pendukung. Oke, paham. Jadi sejauh ini kita tahu kalau prompt yang asal-asalan itu bakal ngasilin surat resign yang jelek atau artikel yang kaku ya. Ya paling-paling itu cuma ngerugiin waktu kita beberapa menit lah ya. Tapi mari kita naikin levelnya nih. Boleh skenario yang lebih serius ya? Betul. Gimana kalau prompt yang buruk dan ambigu ini dipakai di industri yang resikonya hidup mati atau melibatkan kerugian finansial yang besar? Misalnya dipakai sama analis keamanan siber atau dokter yang pengen kerjanya lebih cepat pakai AI. Wah, disitulah kelalaian nulis prompt bisa berakibat sangat-sangat fatal. Resiko terbesarnya itu ada di fenomena yang namanya halusinasi. Halusinasi AI itu yang pas dia ngarang jawaban kan? Iya, AI berhalusinasi ketika dia dengan penuh rasa percaya diri memuntahkan informasi yang 100% salah, murni dikarang bebas, tapi dirangkai dengan tata bahasa yang super meyakinkan. Nah, soal halusinasi ini, ada satu contoh konyol tapi sederhana banget yang ngejelasin kenapa AI bisa ngawur. Misal kamu buka sesi chat baru, terus kamu cuma nanya, siapa presiden di tahun 2021? Tanpa ngasih konteks geografi sama sekali. Pasti AI-nya bingung. Banget. Apa yang terjadi coba? AI kan nggak tahu maksudmu itu presiden Amerika Serikat, presiden Indonesia, atau jangan-jangan presiden klub sepak bola. Dan parahnya, alih-alih AI-nya nanya balik buat mastiin, dia malah seringnya langsung nebak berdasarkan data dominan di server dia, dan akhirnya ngasih jawaban yang secara faktual salah buat konteks kamu. Itu poin yang bagus banget. Dan satu hal yang sangat memukau di sini adalah memahami kenapa mesin itu ngelakuin hal tersebut. Kenapa dia nggak nanya balik? Ini tuh berkaitan erat sama desain psikologis yang ditanamkan pas LLM itu dilatih. Desain psikologis gimana maksudnya? Fenomena ini sering disebut sebagai sindrom yes AI. Model bahasa ini kan dilatih pakai metode reinforcement learning from human feedback. Kalau disederhanain, algoritma ini tuh dari sananya emang dirancang buat nyenengin manusia. Jadi dia pengen dapat pujian terus gitu ya? Betul, dia dapat semacam hadiah internal pas dia berhasil jawab dan menyetujui premis dari penggunanya. AI itu benar-benar benci kalau harus bilang saya nggak tahu atau bilang Anda salah. Astaga. Jadi kalau kita secara nggak sengaja masukin asumsi yang salah ke dalam prompt kita, AI malah bakal ngiyain dan sibuk nyari-nyari alasan buat ngedukung kebodohan kita itu. Sayangnya begitu. Mari kita ambil contoh yang agak ngeri dari paper cyber security yang kita bedah. Bayangin ada seorang analis keamanan cyber junior, dia lagi males. Terus dia ngetik prompt kayak gini ke AI. Tolong jelaskan secara teknis mengapa membiarkan port 23 atau telnet terbuka itu adalah praktek yang aman untuk jaringan perusahaan kami. Waduh, ngeri banget itu. Padahal kalau dari teknis dasar keamanan cyber, telnet itu super nggak aman kan? Komunikasinya itu kan cuma teks polos tanpa enkripsi sama sekali. Peretas bisa nyadap kata sandi kita gampang banget. Sangat gampang.
Tapi karena si analis muda ini secara eksplisit minta AI ngejelasin mengapa itu aman, sindrom yes AI-nya langsung aktif. Dia bakal ngarang alasan amannya. Iya, algoritmanya bakal nyari celah probabilitas terkecil dan mungkin dia bakal jawab gini, membiarkan port 23 terbuka bisa dianggap aman jika perusahaan Anda menggunakannya di laboratorium yang sepenuhnya terisolasi dari internet untuk tujuan pelestarian sistem lama atau sebagai honeypot jebakan peretas. Gila, AI ngarang skenario sespesifik itu cuma buat membenarkan premis salah yang dimasukin sama si pengguna. Betul. Dan coba bayangin kalau analis junior itu nelan mentah-mentah jawaban AI tadi, terus nekat nerapin itu di server utama perusahaannya. Wah, besoknya data mereka udah ludes diretas. Menakutkan banget sih ini. AI ngiyain logika cacat cuma karena perintah kita sendiri yang secara nggak sadar mandu dia ke sana. Terus pertanyaannya, gimana dong caranya para profesional keamanan siber ini ngakalin sistemnya biar AI berhenti jadi penjilat dan mulai bersikap objektif? Nah, mereka gunain teknik tingkat lanjut yang disebut prompt anchoring atau penjangkaran. Biar gampang kita bandingin ya antara prompt malas versus prompt profesional. Oke, gimana bedanya? Prompt malas bunyinya cuma gini, cek konfigurasi firewall ini dan cari yang salah. Nah, ambiguitas di kata salah itu bakal memicu halusinasi AI. Terus kalau yang profesional? Sebaliknya, prompt dengan penjangkaran bunyinya kayak gini. Kamu adalah insinyur jaringan senior. Evaluasi pengaturan firewall Palo Alto ini. Jangkar analisismu secara eksklusif pada panduan standar keamanan NIS 841. Jangan membuat asumsi. Buatkan tabel yang hanya berisi ID aturan yang dilanggar, deskripsi risiko faktual, dan rekomendasi mitigasi. Keren banget. Berarti dengan nambahin kalimat jangkar analisismu secara eksklusif pada dokumen NIST, kita pada dasarnya lagi ngiket tangan sama kakinya si AI ini kan? Kita ngelarang keras dia buat ngarang bebas. Tepat sekali, dia jadi harus nyocokin konfigurasinya dengan aturan pasti yang udah diakui secara global. Menggunakan prompt anchoring itu ngubah AI dari asisten yang cuma suka nyenengin orang, jadi auditor yang kaku, objektif, dan presisinya tinggi banget. Oke. Ini makin masuk akal nih. Kita sekarang udah tahu cara ngasih persona, ngasih konteks yang spesifik, menghindari muntahan teks, dan gimana pakai anchoring buat nekan halusinasi. Tapi ada satu penyakit lagi nih, yang sering banget aku temuin. Bahkan aku sendiri jujur aja sering lakuin ini. Penyakit apa tuh? Gini, kadang kita kan punya tugas yang super besar dan ribet, terus kita nyoba menjejalkan semua tugas itu ke dalam satu prompt raksasa. Kita ketik semuanya, tekan enter, terus nyender di kursi sambil berharap keajaiban terjadi. Haha, itu namanya overloading atau pembebanan kognitif berlebih pada mesin. Bayangin aja, kamu nyuruh AI baca laporan keuangan 50 halaman, terus di saat yang sama nyuruh dia nganalisis sentimen pasar, ngebandingin hasilnya sama 3 kompetitor, terus ujung-ujungnya minta dia nulis draft strategi pemasaran 10 halaman. Semuanya disuruh dalam satu kali instruksi. Hasilnya pasti ancur-ancuran kan? AI sering banget berhenti di tengah kalimat, atau tiba-tiba dia kehilangan konteks awal, atau format tabel yang kita minta mendadak berantakan gak karuan. Ya jelas, karena kamu nuntut AI buat ngelakuin ekstraksi data, klasifikasi logika, dan generasi teks kreatif secara bersamaan dalam satu waktu. Itu kan fungsi komputasi yang beda-beda dan saling bertabrakan. Berarti ada solusinya dong buat tugas kompleks ini? Ada. Solusinya adalah teknik prompt chaining atau rantai prompt. Intinya, jangan minta AI lari maraton dalam satu langkah besar. Pecah tugas raksasa itu jadi anak-anak tangga kecil yang logis. Bisa kasih contoh praktisnya nggak kalau diaplikasiin ke skenario riset gitu? Boleh. Pertama, kamu mulai dengan prompt pertama. Isinya gini, ini adalah transkrip interview konsumen. Ekstrak hanya keluhan utama mereka dalam format poin-poin. Jangan tambahkan opini apapun. Nah, tunggu sampai AI ngeluarin hasilnya. Langkah keduanya? Kalau hasil ekstraksinya udah keluar, baru kamu masukin prompt kedua. Kamu ketik, bagus, sekarang klasifikasikan keluhan-keluhan tadi menjadi 3 kategori. Masalah harga, masalah kualitas, dan masalah layanan pelanggan. Ah, masuk akal. Terus baru dibikin teksnya. Tepat. Setelah klasifikasi itu selesai dan rapi, barulah kamu ngasih prompt ketiga. Berdasarkan kategori tadi, tulis 3 paragraf email kepada tim produk yang merangkum urgensi perbaikan. Wah, elegan banget ya caranya. Ini tuh bener-bener kayak ngebimbing seseorang ngelewatin proses penalaran manusia yang normal. Kan nggak mungkin juga kita bikin kesimpulan sebelum datanya diklasifikasi dulu. Bener. Selain memecah tugas pakai rantai prompt ini, ada juga teknik buat ngatur gaya bahasa. Kadang kan kita udah nulis konteksnya bagus nih, tapi hasil tulisannya masih kerasa vibe atau nuansanya kurang pas gitu. Nah, ya, kadang kedengeran terlalu kaku kayak robot, walau informasinya udah bener. Untuk ngatasin masalah vibe itu, kita harus geser dari metode zero shot prompting ke few shot prompting. Bedanya apa tuh? Zero shot itu pas kamu langsung ngasih perintah tanpa ngasih contoh sama sekali. Itu emang cocok buat tugas ngekstrak data atau bikin rangkuman. Tapi pas kamu butuh output kreatif yang gaya atau nadanya itu spesifik banget, kamu harus ngasih tembakan contoh atau shots. Ah, aku ingat satu contoh brilian dari catatan kita soal ini. Bayangin kamu diminta bikin deskripsi katalog produk buat skateboard keluaran terbaru perusahaanmu. Oke? Kalau prompt kamu cuma zero shot kayak, tulis deskripsi untuk produk skateboard ini. Udah pasti gaya bahasanya bakal kedengeran kayak katalog alat tulis kantor yang super ngebosenin kan? Pasti. Terus gimana nerapin few shot-nya? Dengan visual prompting, kamu mendidik AI-nya terlebih dahulu di dalam kotak teks yang sama sebelum nyuruh dia kerja. Jadi, kamu ngetik ini. Ini adalah format gaya bahasa katalog kita. Contoh 1. Sepeda gunung. Lupakan jalan raya mulus. Sepeda ini diciptakan untuk melibas lumpur dan bebatuan terjal dengan suspensi tak tertandingi. Oke, itu contoh pertama. Terus kamu kasih contoh 2. Sepatu roda, aerodinamis, dan liar. Sepatu roda ini akan membuatmu membelah aspal kota lebih cepat dari embusan angin. Nah, baru deh instruksi utamanya. Sekarang,
tulis deskripsi untuk produk skateboard kita menggunakan vibe energi tinggi dan sedikit pemberontak seperti contoh-contoh di atas. Sempurna. Pas kamu ngelakuin itu, AI seketika nangkep pola tersembunyinya. Dia merhatiin panjang kalimatnya, pemilihan kosakatanya yang agresif, ritmenya. Dia nggak perlu lagi nebak-nebak apa sih definisi kata energik menurut kamu, karena kamu udah nyediain sampel DNA dari gaya tulisan yang emang kamu mau. Keren banget ya. Dan ngomong-ngomong soal akurasi, buat kamu yang dengerin ini dan emang benar-benar perfeksionis, yang pengen hasilnya 100% tanpa kompromi, ada satu trik ekstrim yang sering dipakai sama teknisi tingkat lanjut. Oh, kita bahas yang format data juga nih. Iya, mereka gunain JSON, singkatan dari JavaScript Object Notation. Awalnya pas baca ini aku mikir loh, ini kan bahasanya orang IT banget, kenapa coba kita harus pakai bahasa pemrograman data cuma buat nulis teks esai atau bikin naskah video? Alasan utamanya simple. Bahasa manusia itu penuh ambiguitas. Coba deh kalau kamu pakai kata kuat. Apakah maksudmu bahan materialnya yang kuat secara fisik? Atau rasanya yang kuat kayak kopi? Mesin itu sering banget keliru nangkep semantik kayak gini. Nah, JSON memecahkan masalah ini dengan sistem key value atau kunci nilai. Jadi ngilangin ambiguitas ya? Betul, kamu nyiptain struktur yang sangat kaku, yang secara harfiah nggak mungkin disalahartikan sama algoritma. Jadi, alih-alih merangkai kalimat panjang kayak, tolong buatkan saya ide video pendek berdurasi 1 menit dengan adegan malam hari, kita memecah instruksinya persis kayak kita lagi nulis baris kode komputer. Persis. Kamu ngetik tanda kurung kurawal buka, terus pakai tanda kutip, tugas, buat naskah video thriller, koma, lanjut lagi, adegan, jalanan gelap yang basah, koma, terus pergerakan kamera, drone bergerak memutar dari atas, koma, dan terakhir misalnya kondisi audio, suara rintik hujan tanpa musik. Wah, tahu nggak sih, ini tuh memunculkan satu paradoks yang menurutku sangat luar biasa dan agak ironis. Paradoks gimana? Ya bayangin aja, kita saat ini hidup di era di mana kita harus memikirkan pembuatan draft pemasaran, atau email penolakan kerja, atau ide cerita, seolah-olah semua itu adalah baris kode software komputer. Tapi anehnya, justru dengan menjadi sangat teknis, sangat kaku, dan gunain batasan matematis kayak JSON tadi, hasil teks yang dimuntahkan AI justru kerasa jauh lebih emosional, lebih berempati, dan sangat manusiawi. Wow, iya juga ya. Iya kan? Semakin kita membatasi AI layaknya sebuah robot, dia malah bersikap layaknya manusia yang penuh kreativitas. Dan itulah esensi sesungguhnya dari prompt engineering yang udah kita pelajari hari ini. Menjadi pembuat prompt yang andal tuh sama sekali bukan soal seberapa banyak trik rahasia atau cheat sheet yang kamu hafal. Kamu bener-bener nggak perlu ngabisin uang buat beli dokumen 1000 template ChatGPT yang banyak banget dijual di internet. Bener, sering banget tuh seliweran iklannya. Iya, dan semua template itu percuma kalau kamu nggak punya kemampuan fundamental yang mendasarinya. Dan kalau boleh dirangkum, apa sih sebenarnya kemampuan fundamental itu? Kemampuan itu adalah first principles thinking, atau pemikiran prinsip pertama. Ini tuh intinya dari segala inti. Sebelum kursor kamu berkedip dan kamu ngetik satu huruf pun, kamu harus bisa membongkar masalah besarmu sendiri jadi elemen-elemen dasar yang paling kecil. Jadi, dipreteli dulu ya masalahnya. Betul. Kalau kamu mau bikin kampanye pemasaran, kamu nggak bisa cuma nyuruh AI buat kampanye yang viral. Kamu harus nanya dulu ke dirimu sendiri, siapa audiens terdalamnya, apa sih ketakutan terbesar mereka, nilai apa yang ditawarin sama produk ini, terus masalah apa yang lagi kita pecahkan. Memecah realitas jadi komponen-komponen kecil yang logis, terus menyusunnya ulang sebagai instruksi yang sistematis, nah itulah keahlian utamanya. Paham. Jadi prompting itu sebenarnya cuma cermin ya? Betul banget. Ia memantulkan seberapa rapi, seberapa jernih, dan seberapa terstruktur cara berpikirmu di dunia nyata. Berarti, kalau pikiranmu sendiri penuh dengan kebingungan, AI cuma bakal memuntahkan kebingungan itu kembali ke kamu ya, walau mungkin pakai bahasa yang kelihatan lebih canggih. Tapi sebaliknya, kalau pikiranmu tertata dengan baik, AI bisa jadi tuas pengungkit terbesar yang pernah ada untuk ningkatin kecerdasanmu. Setuju. Tapi ngomong-ngomong, ini ngebawa kita pada sebuah pemikiran yang jauh lebih mendalam soal lintasan masa depan kita bersama teknologi AI nih. Masa depan gimana maksudnya? Gini, saat ini kita kan masih memegang kendali ya. Kita masih dipaksa buat bersusah payah merakit instruksi, nyediain konteks, dan memagarin parameter biar AI paham realitas kita. Ibaratnya, kita masih jadi konduktor orkestranya. Nah, iya pertanyaannya, itu semua bakal bertahan sampai kapan? Karena mari kita jujur aja nih, mesin-mesin ini kan berevolusi dengan kecepatan yang jujur aja agak mengerikan. Saat ini pun mereka udah mulai ngebaca kebiasaan digital kita diam-diam. Betul, algoritmanya makin pintar ngebaca kita. Mereka tahu jam berapa kamu biasa buka email, gaya bahasa apa yang paling sering kamu pakai pas lagi ngebalas chat bosmu, dan jenis konten kayak apa yang bikin jempolmu berhenti scrolling di layar. Nantinya, bisa jadi mereka nggak bakal butuh lagi yang namanya rekayasa konteks dari kita. Karena mereka udah nyedot konteks itu dari seluruh kehidupan digital kita ya, bahkan tanpa perlu kita minta. Tepat. Dan disitulah letak provokasinya buat kamu yang lagi dengerin ini. Coba pikirin deh, jika di masa depan nanti kita nggak perlu lagi bersusah payah merumuskan masalah buat dapetin solusi, jika kita udah nggak perlu lagi ngerangkai kata dengan presisi buat dapetin apa yang kita mau, akankah kita kehilangan otot kognitif kita? Wah, itu pertanyaan yang berat. Apakah seni berpikir sistematis bakal luntur? Itu dia. Apakah kemampuan kita memecah masalah dari prinsip pertama dan mengartikulasikan pikiran secara jernih bakal menyusut dan pelan-pelan punah gara-gara kita terlalu dimanjain AI? Dan yang lebih ngeri lagi, jika kita sampai kehilangan kemampuan buat mengartikulasikan pikiran kita dengan jelas kepada sebuah mesin, gimana hal itu pada akhirnya bakal merusak cara kita sebagai manusia mengomunikasikan perasaan, batasan, dan keinginan kita kepada manusia lainnya di dunia nyata? Sebuah skenario masa depan yang benar-benar maksa kita buat mengevaluasi ulang apa arti dari sebuah kemudahan. Benar banget. Tapi untuk saat ini, setidaknya sadarilah apa yang sebenarnya sedang terjadi setiap kali kursor itu berkedip di kotak obrolan AI kamu. Kamu bukan lagi ngebuka mesin pencarian internet. Kamu sedang memindahkan struktur pemikiranmu sendiri ke dalam bentuk digital. Jadi, ingat pesannya, jangan pernah lagi masuk dan sekedar bilang, bawakan saya sesuatu yang enak.
Ketahui apa yang kamu mau, dan pandu mesin itu ke sana. Terima kasih ya udah ngasah pikiranmu bareng kita di Eksplorasi Mendalam kali ini. Sampai jumpa di diskusi kita selanjutnya.